Itu banget sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Farhan, Rizky Rahmadani, Queenie Latifah Raharjo, M. Zarfan Almeraldo, Nadia Rahma Adriani, Sandi Suprayogi, dan Dinda Anissa Rizkiani. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang software InniSlide. Yang pertama ada sejarah InniSlide. InniSlide merupakan perangkat lunak atau software aplikasi otomasi perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas sejak tahun 2011. Penamaan InList diambil dari kata Integrated Library System, nama dari perangkat lunak manajemen informasi perpustakaan terintegrasi yang dibangun sejak tahun 2003 untuk keperluan kegiatan rutin pengelolaan informasi perpustakaan di internal Perpusnas. Seiring dengan perkembangan dunia perpustakaan, khususnya di Indonesia, Perpusnas memandang perlu untuk memfasilitasi semangat pengelola perpustakaan di seluruh daerah untuk memulai menerapkan otomasi perpustakaan menuju terwujudnya perpustakaan digital. Maka Perpusnas berinisiatif untuk mendistribusikan perangkat lunak ini dalam versi yang lebih ringan dengan nama InliSlide, yaitu perangkat lunak berbasis web atau web application software. Instalasi dapat dioperasikan secara bersamaan dalam satu waktu secara simultan atau multi-user ready menggunakan metadata mart dalam pembentukan katalog digitalnya yang bebas pakai atau gratis. Pengembangan dan penyempurnaan dilakukan secara berkesinambungan hingga muncul versi 2.1.2 pada tahun 2014 yang telah memiliki banyak fitur tambahan sesuai dengan kritik, saran, dan masukan. Sampai dengan versi 2.1.2, target penggunaan program aplikasi InliSlide masih ditujukan kepada jenis perpustakaan umum. Pada tahun 2015, dilaksanakanlah pengembangan program aplikasi InliSlide versi 3 sebagai penerus dari versi sebelumnya. InliSlide versi 3 merupakan pengembangan lanjutan dari perangkat lunak software aplikasi otomasi perpustakaan InliSlide versi 2.1.2 yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpusnas sejak tahun 2011. InliSlide versi 3 dikembangkan sebagai perangkat lunak satu pintu bagi pengelola perpustakaan untuk menerapkan otomasi perpustakaan sekaligus mengembangkan perpustakaan digital atau mengelola dan melayankan koleksi digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu yang kedua, pihak yang mengembangkan InliSlide.
English Slide sendiri dibangun dan dikembangkan secara resmi oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam rangka menghimpun koleksi nasional dalam jejaring perpustakaan digital nasional Indonesia. Di samping membantu upaya pengembangan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di seluruh Indonesia yang didasarkan pada ini ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Yang terakhir, ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan rekam. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yang ketiga ada tujuan pembuatan English Slide. Penamaan English diambil dari kata Integrated Library System, nama dari perangkat lunak manajemen informasi perpustakaan terintegrasi untuk keperluan kegiatan rutin pengolahan informasi perpustakaan di internal Perpusnas. Seiring dengan perkembangan dunia perpustakaan, khususnya di Indonesia, Perpusnas memandang perlu untuk memfasilitasi semangat pengelola perpustakaan di seluruh daerah untuk memulai menerapkan otomasi perpustakaan menuju terwujudnya perpustakaan digital. Maka Perpusnas berinisiatif untuk mendistribusikan perangkat lunak ini dalam versi yang lebih ringan dengan nama English Slide. Selanjutnya, English Slide merupakan inisiatif Perpusnas dalam rangka penyediaan sarana pendukung untuk membantu pengembangan otomasi perpustakaan di seluruh Indonesia. Yang kedua, sebagai tool perpustakaan digital untuk mengelola koleksi full text dan multimedia. Yang ketiga, membantu dalam pembentukan katalog elektronis berbasis smart untuk Indonesia. Yang keempat, melaksanakan program nasional yang diamanatkan kepada Perpusnas untuk menghimpun data koleksi nasional dalam sebuah katalog induk nasional dan bibliografi nasional Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, untuk membantu pembentukan katalog induk daerah dan bibliografi daerah yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Umum Provinsi bersama mitra kerjanya di tingkat kabupaten dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, selanjutnya kita masuk kepada prinsip dasar English Slide. Lanjut. Prinsip dasar atau karakteristik English Slide. Yang pertama, mengikuti standar metadata MARC atau Machine Readable Cataloging dalam pembentukan katalog digitalnya berbasis. Yang kedua, berbasis web, di mana dalam pengoperasiannya menggunakan aplikasi browser internet yang umum digunakan untuk menjelajahi informasi di internet. Lalu yang ketiga, dapat dioperasikan secara bersamaan dalam satu waktu secara simultan atau multi-user ready. Nah, yang keempat ini, instalasi perangkat lunak English Slide cukup dilakukan pada satu komputer yang difungsikan sebagai pangkalan data atau server. Pengoperasian aplikasi cukup dilakukan melalui komputer kerja atau workstation dengan cara mengoneksikan melalui perangkat jaringan komputer, baik secara lokal area network atau antar wilayah wide area network maupun internet. Yang kelima, bebas pakai atau gratis, primer dan juga open source. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Ya, selanjutnya itu ada yang kelima, fitur dan menu English Slide. English Slide sudah melakukan beberapa kali pengembangan dan memiliki banyak fitur baru yang dapat memudahkan pengguna. Di antaranya yaitu pertama ada From Entry Catalog sederhana. English Slide menggunakan standar metadata MARC yang memiliki struktur yang begitu rinci dan terkesan rumit. Tetapi English Slide versi 3 menyediakan From Entry Catalog berbasis MARC yang disederhanakan. Namun demikian, bagi pengelola perpustakaan yang lebih advance, tetap bisa membuat deskripsi bibliografis yang lebih rinci dengan From Entry Catalog berbasis MARC yang disediakan. Yang kedua yaitu ada Cardex terbitan berkala. English Slide versi 3 telah dilengkapi dengan Cardex terbitan berkala untuk memudahkan pemantauan pengadaan koleksi, majalah, buletin, surat kabar, dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu ada pilihan model kartu anggota. English Slide versi 3 memungkinkan pengelola perpustakaan untuk memilih
satu dari 4 pilihan bentuk model layout kartu anggota yang tersedia. Yang keempat yaitu ada facet search pada modul OPEC. Data ringkas yang tampil pada pencarian pada modul OPEC English Slide versi 3 dibuat lebih ramah pengguna sehingga lebih informatif. Facet search disediakan sebagai sarana pendukung yang akan mempermudah pengguna mempersempit lingkup pencarian koleksi tanpa harus memikirkan kata kuncinya. Yang kelima yaitu ada auto-responsive. Penampilan modul-modul English Slide secara back office dirancang dengan penampilan halaman yang auto-responsive terhadap perangkat-perangkat mobile seperti tablet dan smartphone. Ini artinya penampilan antarmuka modul akan disesuaikan dengan perangkat baca berukuran kecil agar lebih nyaman dilihat. English Slide juga memiliki beberapa modul yang dikembangkan berdasarkan kritik, saran, dan usulan dari pengguna maupun pemerhati program aplikasi otomasi perpustakaan. Yang pertama yaitu ada portal aplikasi English Slide versi 3. Portal aplikasi English Slide adalah antarmuka awal yang berisi tautan ke modul-modul yang dimiliki oleh English Slide. Dengan disediakannya tautan modul ini, pengelola tidak perlu menghafal alamat HTTP dari modul yang akan dibuka. Yang kedua ada back office. Back office adalah sarana untuk mengelola data perpustakaan. Melalui modul ini, pengelola perpustakaan melakukan penambahan, perubahan, dan bahkan menghapus data. Yang ketiga yaitu ada pencatatan koleksi baca di tempat. English Slide versi 3 memungkinkan pengelola perpustakaan untuk mencatat pemanfaatan koleksi yang dibaca oleh pemustaka anggota maupun non-anggota yang membacanya. Yang keempat, yaitu ada buku tamu. Pada versi 3 ini, buku tamu dilengkapi dengan setting lokasi, pilihan untuk menampilkan pertanyaan tujuan, dan kotak isian informasi yang ingin dicari jika diperlukan pengelola. Yang kelima, ada keanggotaan online. Modul keanggotaan online merupakan sarana bagi anggota untuk melihat profil dan aktivitasnya dalam memanfaatkan layanan perpustakaan. Melalui modul ini juga anggota dapat memutakhirkan data bahkan berkontribusi untuk mengunggah karya ilmiahnya dalam bentuk digital jika pengelola memiliki kebijakan untuk itu. Yang keenam, Online Public Access Catalog. Online Public Access Catalog atau OPEC adalah sarana bagi pemustaka dalam mencari koleksi yang dibutuhkannya. OPEC English Slide versi 3 juga dilengkapi dengan facet search yang memandu pemustaka dalam mempersempit hasil pencariannya. Yang ketujuh, itu statistik perkembangan perpustakaan. Modul statistik perkembangan perpustakaan memberikan informasi grafis pertumbuhan data koleksi, anggota, kunjungan, dan aktivitas pemanfaatan koleksi di perpustakaan secara transparan yang dapat diakses online, baik lokal maupun internet jika diinginkan. Kedelapan, survei terhadap pemustaka. Modul ini dirancang untuk membantu perpustakaan dalam memperoleh umpan balik dari pemustaka terkait kepuasan dan atau kebutuhan mereka terhadap fasilitas dan pelayanan yang diberikan pengelola perpustakaan. Yang 9, layanan koleksi digital. Modul layanan koleksi digital berpenampilan seperti OPEC. Merupakan sarana bagi pengelola perpustakaan untuk mempublikasikan koleksi digitalnya secara online. English Slide secara otomatis akan memilah cantuman katalog yang memiliki konten digital untuk ditampilkan di modul ini. Ke-10, pendaftaran anggota. Modul pendaftaran anggota adalah sarana registrasi anggota secara mandiri. Ruas-ruas yang dimunculkan dalam form pendaftaran anggota online ini dapat diatur melalui pengaturan pada modul back office sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenis perpustakaan. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Iya, selanjutnya ini merupakan tampilan dari English Slide. Seperti yang terlihat di layar ini merupakan tautan portal utama, itu home. Di sini ada pilihan mau melanjutkan ke back office, baca di tempat, buku tamu, keanggotaan online, layanan koleksi digital, OPEC, pendaftaran anggota, statistik, dan survei. Nah, ini merupakan halaman back office yang dikelola oleh pustakawan yang mengelola English Slide ini. Selanjutnya ini merupakan tampilan dari buku tamu. Ini merupakan tampilan jika ingin melakukan pendaftaran keanggotaan secara online. Di sini juga bisa memilih jenis, ada pilihan kartu yang tersedia. Ini merupakan profil apabila sudah diisi yang tadi sebelumnya.
Lalu ini merupakan OPEC, di mana katalog buku online bisa dilihat dalam halaman ini. Selanjutnya statistik, seperti yang tadi sudah dijelaskan, bisa menampilkan data pengunjung, data koleksi, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya yang terakhir itu adalah perpustakaan yang menerapkan English Light. Nah, di sini kan dari beberapa yang saya dapat sebutkan itu ada empat lokasi yang akan disampaikan. Hanya saya ambil satu di antaranya berada di Banda Aceh. Nah, jadi yang saya ambil itu adalah penerapan otomasi perpustakaan berbasis slide versi 3.1 bagi pustakawan di Perpustakaan Al-Wasilah Banda Aceh. Nah, sebelum diterapkan aplikasi InvestLight, Perpustakaan Perguruan Tinggi Al-Wasilah Banda Aceh masih menggunakan aplikasi SLIMS atau Senayan Library Management System. Kemudian pada tahun 2019 diganti dengan aplikasi InvestLight untuk pertama kalinya digunakan di Perpustakaan Al-Wasilah. Penerapan dan sistem kerja aplikasi InvestLight versi 3.1 adalah yang pertama, memulai aplikasi. Sebelum memulai menggunakan aplikasi, pastikan aplikasi InvestLight sudah terinstall atau terpasang pada perangkat kerja komputer. Yang kedua, pengadaan koleksi atau akuisisi. Nah, jadi kalau dilihat di situ adalah prinsipnya pengadaan koleksi atau akuisisi di perpustakaan merupakan salah satu bagian dari pekerjaan perpustakaan yang mempunyai tugas mengadakan dan mengembangkan koleksi yang menghimpun informasi dalam segala macam bentuk seperti buku, majalah, brosur, bukan maupun pembelian. Pada aplikasi InvestLight, koleksi yang ada di perpustakaan harus melalui proses akuisisi terlebih dahulu. Menu-menu yang terdapat pada akuisisi yaitu yang pertama, daftar nama sumber pengolahan, perolehan. Yang kedua, entry koleksi. Yang ketiga, entry koleksi. Ada yang kemungkinan ada ACR, ada juga yang FTA. Yang keempat, itu daftar koleksi. Yang kelima, jilid koleksi. Yang keenam, teks terbitan berkala. Yang ketujuh, daftar usulan koleksi. Yang kedelapan, import data dari Excel. Yang ke-9, keranjang koleksi. Dan yang terakhir, karantina koleksi. Nah, ini juga kita sampaikan tentang katalog. Nah, katalog adalah daftar koleksi perpustakaan. Katalog merupakan kumpulan koleksi yang sudah dimasuk ke dalam perpustakaan. Katalog bisa disusun berdasarkan alfabetis, nama pengarang, judul, nama penerbit, dan lain sebagainya. Tergantung pustakawan di perpustakaan masing-masing. Sedangkan katalogisasi adalah kegiatan atau proses pembuatan material ringkas dari bahan pustaka atau dokumen seperti buku, majalah, CD-ROM, mikrofilm, dan lain-lain. Submenu yang terdapat pada katalog yaitu yang pertama yang sama yaitu entry katalog, ada AACR, kemudian yang kedua di FTA, yang ketiga salin katalog, yang keempat daftar katalog, yang kelima daftar konten digital, yang keenam ekspor data katalog, dan yang terakhir keranjang katalog. Nah, kemudian ada keanggotaan. Keanggotaan adalah proses untuk melakukan pendaftaran menjadi anggota perpustakaan. Pada saat entry perpustakaan menampilkan jenis anggota, fakultas, jurusan, dan prodi, dan lain sebagainya. Keunggulan InvestLight ini, pustakawan bisa melakukan entry anggota tanpa harus login melalui aplikasi. Karena InvestLight menyediakan template atau contoh format yang bisa dibuka melalui Microsoft Excel. Submenu yang terdapat pada keanggotaan yaitu yang pertama entry anggota, yang kedua daftar anggota, yang ketiga import data dari Excel, yang keempat daftar sumbangan, yang kelima daftar perpanjangan, dan yang terakhir keranjang anggota. Nah, kemudian ada sirkulasi. Nah, jadi sirkulasi adalah layanan peminjaman dan pengembalian koleksi di perpustakaan. Pada InvestLight versi 3 telah disediakan sirkulasi secara mandiri, sehingga pemustaka bisa meminjam dan mengembalikan koleksi secara mandiri tanpa bantuan pustakawan dengan syarat sudah terdaftar menjadi anggota perpustakaan tersebut. Yang keenam, buku tamu. Pada data buku tamu atau laporan pengunjung ini, kita bisa melihat dengan otomatis dan dengan sendirinya dapat melihat
berapa pengunjung yang datang per hari, per bulan, hingga per tahun. Ada 3 jenis tamu yang disediakan, yaitu yang pertama anggota, yang kedua non-anggota, dan yang terakhir itu rombongan. Kemudian ada OPEC atau Online Public Access Catalog. Setelah semua koleksi di-entry ke dalam aplikasi, maka bagi pemustaka yang ingin mencari ketersediaan koleksi bisa cari melalui OPEC atau Online Public Access Catalog. Pada 3 jenis pencarian yang disediakan oleh OPEC, yaitu yang pertama riwayat pencarian sederhana, kemudian ada pencarian browser, dan yang terakhir adalah pencarian lanjut. Nah, ini karena itu ada kelebihan kita yang disampaikan tentang penerapan perpustakaan di Al-Wasilah Banda Aceh itu, jadi ada juga kendala atau kelemahan yang ada di perpustakaan dalam penerapan aplikasi English Slide versi 3.1. Yaitu yang pertama, kesulitan dalam aplikasi English Slide versi 3.1. Dan yang kedua itu adalah kurangnya pelatihan pustakawan mengenai pengelolaan atau sistem otomasi perpustakaan. Yang ketiga, pustakawan harus mendesain ulang kartu keanggotaan perpustakaan. Yang keempat, kurangnya fasilitas yang memadai untuk mendukung sistem otomasi perpustakaan atau Slide. Dan yang terakhir, diperlukan ketelitian dari pustakawan sendiri agar bisa data yang diinput tidak terjadinya kesalahan atau miss error. Dikarenakan jika terjadinya kesalahan, maka sistem akan menolak secara otomatis. Jadi dalam melakukan input data diperlukan ketelitian, dan data yang diinput harus sesuai dengan format yang telah disediakan. Demikian yang saya demikian kelompok yang demikian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf jika ada yang mau bertanya tentang mengenai soal English Slide, kami persilahkan. Nah, kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan, mohon maafkan dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.